المسلمين يا حبيب يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول الحياة وبصلاة بدع أصلي وراه محمد نبينا نور هدينا من مكة حبيبي نور سطعت مدينة بتصلى صلاته وتحلم صفاته يا بدر افتح مرسي اسمع مماته Jadi niat itu ridho Allah, itu aja. Hapus yang tadi itu. An-niyatu laysat fil qalbi wa laysat fi syahwati bal niyatahu fil qalbi fa idza qila inna amilu ibnu niyatin fa amaluna ma yarawahu Allah wa umanawi. An-niyatu fil qalbi, niat itu di hati, bro. Istadahul Quran huwa niyatu fil qalbi, istidal Qurannya niat itu di hati. Al-Bayyinah 98 ayat 5. Iqra Iwan. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mentaati ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ikhlas di mana letaknya? Halo? Ikhlas di mana letaknya? Ikhlas di kalbu. Ikhlas bisa diomongin? Enggak. Ikhlas itu ridha Allah. Duduk. Jadi niat ridha Allah aja. Allah tahu tuh. Ya. Engkau daging kajikum. Nah. Jadi pada niat yang letaknya di dalam hati bukan diucapkan secara lisan. Ini adalah pemahaman umum di kalangan ulama. Kan gitu. Dan niat dianggap sebagai rukun dalam ibadah. Iya. Niat itu rukun ibadah, wajib. Benar nggak? Nggak niat ya, nggak sah. Niat di hati adalah tekad kehendak untuk melakukan suatu amal ibadah karena ridho Allah, titik. Iya kan? Karena apa? Ridho Allah. Kalau ada yang tanya syarat sah ibadah apa? Yang paling awal niat. Di mana letaknya? Qalbu. Tidak terkontaminasi dengan pikiran, tidak terkontaminasi dengan hawa nafsu. Itu yang benar. Duduk ya. Nah. Syarat ibadah
Yang awal niat. Tanpa niat suatu amal perbuatan tidak dianggap ibadah, rukun. Walaupun niat letaknya di kolbu, di hati, sebagian ulama menganjurkan untuk melafalkannya. Kenapa? Sebagian ulama untuk bisa membantu menghadirkan niat di hati. Itu maksudnya. Tapi kalau niat di hati itu udah nggak perlu dibantu, maka cukup dalam kolbu, kan gitu. Jadi nggak perlu jadi khilafiyah. Usoli, kan gitu sholat ya. Dulu sampai dijaharin, itu karena membantu supaya kolbu bisa berniat, kan gitu. Ya, ada nggak tanya? Udah obat. Jadi yang dilafalkan itu gunanya untuk apa? Membantu hati bisa berniat. Untuk membantu hadir hati. Memperkuatnya hanya itu aja yang dilafalkan. Namun melafalkan niat, hukumnya apa? Bukan kewajiban. Bukan khilafiyah itu. Bukan kewajiban, itu sunnah untuk membantu kolbu. Ini kan dasar kaji, tadi mengingatkan. Dan nggak ada dalil yang mengharuskannya, nggak ada. Dengan demikian, niat dalam ibadah adalah kehendak di hati untuk bisa melakukan suatu ibadah karena ridha Allah. Itu poinnya. Dan bukan sekedar ucapan lisan. Inna likulli amal manual wa inna ma likulli amri manual. Faman kana tijaratul illa Allah wa rasuli wa hijaratu illa Allah wa rasulihi wa man kana tijaratu lidunya yusibuha aw amratan yakhuhu fahijaratuhu illa manual. Sesungguhnya setiap perbuatan itu diberi ganjaran sesuai dengan niatnya, kan? Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai niatnya, kan? Maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk urusan dunia atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah untuk apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi berdasarkan hadis tadi udah jelas, niat menunjukkan kekuatan, sultan. Dampaknya besar, diilmui. Juga menjadi perilaku yang akan dilakukan. Sebagai hamba Allah, selalu kita akan melakukan apapun harus memiliki niat beribadah kepada Allah. Itu aja poinnya deh. Ridha Allah. Pernyataan Rasulullah SAW pada hadis tadi menjelaskan niat seseorang dalam berhijrah. Ada sandaran hijrahnya, ada ikhtiarnya. Jika dilandaskan hijrah karena Allah, kalau landasan hijrahnya karena Allah, sekali lagi, kalau landasan kita usahanya karena Allah atau fokus pada hal duniawi, akan mendapatkan itu. Kalau fokus, nggak mungkin. Berdasarkan niatnya. Kenapa kita sering nggak berdasarkan niat, sering nggak makbul? Karena kita nggak paham ilmu niat. Maka dalam perkara niat, ada waliullah sekali baca niat itu barokahnya setara dengan satu ucapan 1000 makbulan. Karena dibaca dalam kolbu, ridha Allah. Karena itu
kita harus mengikuti petunjuk hadis. Hadis sahih ya. Ini dinukil dari Imam Al-Ghazali. Falamma khalaqahum nafs. Ketika Allah menciptakan yang namanya ego, kita punya ego. Atau nafs, atau keakuan. Keakuan makhluk maksudnya. Maka si akunya makhluk, si nafsunya makhluk, itu berdialog. Ngomong. Kalau di riwayat itu Allah yang berkalam. Tapi di sir yang kita terima itu ruh yang berkalam. Sir, ruh yang berkalam. Kalau antum di kolbu itu sirnya yang berkalam. Kalau sir berkalam makbul. Aduh berat juga nih. Gini, kata ruh kepada nafsu, wahai nafsu, diganggu tuh. Menghadaplah kepada aku. Wahai nafsu, kata ruh ya. Kalau kita berniat di kolbu, ngomong tuh ruh, wahai nafsu, menghadaplah kepada aku. Dijawab nafsu, man anta, katanya. Kamu siapa? Suruh-suruh aku. Itu sifat nafsu. Jadi kalau niat antum pakai hawa nafsu, pakai pikiran, ya, ruh nggak kerja. Gimana mau makbul? Enak aja nyuruh saya. Nah gitu tuh. Antum punya niat ridha Allah. Kata nafsu, jujur. Enggak lah. Saya pengen banyak duit. Benar itu. Itu yang dimakbulkan sama Allah. Jadi susahnya menafikan atribut dalam kita bermohon. Ya. Nah, atribut hawa nafsu itu diizinkan Allah menjadi dua. Ujian atau haus. Dia serba kekurangan tuh. Man anta, kamu siapa suruh aku? Jujur ya, gitu nggak kita ikhwan selama ini berniat? Gini, dalam bahasa torekot, kalau gelas belum dikosongkan, akan bawa torekot lain, paham? Ya. Umpama antum bawa ijazah lain, ya. Makanya ketika bertalim, datang kemari ini, nah, kayak ma'alah, pasti posturnya kelihatan tuh. Belum ngomong. Kelihatan. Sebab gelasnya masih ada isi. Itu yang disebut ego. Dia merasa dan punya wirid, aurat, ijazah, epistemologi dan lain-lain. Bisa nggak itu dihilangkan? Sulit mursyid masuk. Sulit membehit tuh. Selama itu ada. Paham? Jadi bisa dikatakan menyepelekan susah dah kalau dah punya yang disebut karakter begitu. Ego merasa dah punya wirid, memang susah. Kalau dah merasa banyak ijazah padahal hanya diisi di kepala dan hawa nafsu, posturnya dadanya naik, membusung. Maka itu diberesin. Itu perkara niat. Merasa dirinya sesuatu, bahaya. Nah ini nih, ini sesungguhnya juga mengganggu majelis. Di mana aja. Itu terbaca itu di kumpulan-kumpulan jawiyah itu. Ya. Orang wiridan, orang zikiran mengganggu. Apalagi kalau datang ke sini diisi dengan sunnah atau bid'ah. Insya Allah di sini nggak ada.
Tapi yang gawat, kalau datang kemari hanya karena kepepet seumpama ngalap berkah, ingin fulus. Boleh. Karena ingin dibius, sakit, boleh. Ini sebenarnya di sini mengganggu. Maaf. Ini adab. Tapi kita tidak boleh melepas silaturahim membantu. Sesungguhnya yang datang ke sini itu siap diisi, bukan siap mengkoreksi. Paham? Antum siap diisi, walaupun antum datang kemari ya berisi. Kalau berisi, bisa nggak antum isi? Bisa nggak antum menyembuhkan? Enggak. Gimana kajinya nih? Kan kajinya ke torekot, nawaitul ma'adabnya. Nah, gini, torekot memiliki beberapa komponen inti. Hati-hati, ada guru, ada mursid, ada murid, ada amalan, ada jawiyah, ada adab. Guru tarekot itu syekh ataupun mursid memainkan peran sentral dalam membimbing murid untuk mencapai penghayatan spiritual, titik, diisi. Karenanya untuk bisa mengenal ilmu jalan tarekot di dunia Islam, seorang murid dalam tarekot harus menaati setiap perintah mursid. Kan gitu. Ibaratnya siap untuk dimandiin jadilah mayat. Itu prinsipnya. Jadi sebenarnya nggak susah. Sampai-sampai Ibnu Arabi menyatakan bahwa seorang salik di hadapan gurunya bersikap layaknya mayat di tangan orang yang memandikannya. Lihat aja bukunya tuh. Sepenuhnya patuh tunduk. Lebih terperinci lagi adab seorang salik kepada gurunya. Seorang salik tidak boleh memiliki prasangka buruk, itu dulu. Apalagi katrat ke gurunya, ragu. Salik tidak boleh duduk di tempat yang biasanya ditempati oleh gurunya, nggak boleh. Adab. Salik tidak boleh menggunakan barang-barang yang biasanya digunakan oleh gurunya, nggak boleh. Ketika guru memerintahkan salik untuk melakukan sesuatu, dia harus melaksanakannya tanpa menunda. Karena waktu itu sudah diukur. Itu adabnya. Salik tidak boleh memberikan saran jika ia belum memahami tugas pekerjaan. Jika salik melihat gurunya menuju suatu tempat, ia tidak boleh menanyakan kemana tujuannya. Adab. Enggak percaya tanya deh ke torekot lain tuh. Nah, salik tidak boleh menikahi janda gurunya setelah gurunya bercerai atau meninggal dunia, nggak boleh. Enaknya jadi mursyid ya. Iya, jadi mursyid lah. Mabok kan tuh. Berat tuh. Salik yang berani menantang gurunya dianggap telah menantang Allah. Nggak percaya. Karena yang dia suruh itu dari kolbu, dari sir. Bukan dari pikiran, bukan dari nafsu. Udah basi hanyu saya. Kalau suruh pilih, andong duduk, kok ingin jadi murid. Benar. Kenapa begini demikian? Bukan menuhankan. Karena syekh tarekot dipandang sebagai perwujudan kehendak Allah. Ini jangan dilempar keluar. Ketika kita membaca secara detail adab murid kepada gurunya dalam dunia tarekot, sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, mungkin kita akan merasa bingung dan heran. Untuk awam dalam adab, mengapa adab tersebut begitu ketat sehingga begitu-begitunya lah gitu. Kan banyak orang membid'ah ajaran tarekot. Ya. Terlebih lagi pola pengajaran yang interaksi antara guru dan murid dalam tarekot tidak dapat diterapkan dalam sistem pendidikan umum. Enggak. Seperti sekolah nggak bisa. Pondok pesantren juga nggak bisa, apalagi di universitas. Karena itu tidak semua mursyid, kiai di pesantren mengizinkan para santrinya untuk mengikuti tarekat yang dianutnya. Kenapa? Alasannya dikit aja. Mungkin tidak semua santri dapat memahami atau ikhwan memahami dan menerima pola interaksi antara mursyid dan guru. Sulit tuh. Yang berlaku dalam dunia tarekot. Di sisi lain,
Dalam dunia tarekat, keyakinan terhadap eksistensi adab-adab kepada guru tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar dengan keraguan. Tanggung jawab antum sudah bulat, maka ada baiat. Siapapun murid yang tidak beradab maka tidak bisa wusul. Tahu wusul? Nggak akan sampai ke hadirat ilahi robbi, gitu bahasanya. Ya. Karenanya Muhammad bin Abdullah bin Husain menjelaskan begini. Ya. Alam an ana tamasuka bil adabi wal aladi wasilul muridu illa mayabtaqihu wala yusilu muridu hadrati rabbi jalasannuhu wa huwa arin adabi. Ketahuilah bahwa berpegang teguh pada adab adalah sikap mengantarkan seorang murid kepada tujuannya. Seorang murid tidak akan sampai kepada hadirat Rabb-nya yang maha mulia jika ia tidak beradab terhadap mursyidnya. Referensinya Al-Fathur Rabbani fi ma yahtalulu ilahi muridun at-Tijani, Tarekat Tijani. Jadi semua tarekat dalam adab jagonya di Tijani. Di mana letak Tijani populernya? Ah, itu yang sedang merudal. Ya, nah, itu jago adab. Maka di sana kalau si imam yang tertinggi itu imamnya, bukan presidennya. Serbu, mati. Taklid guru. Ada baiknya. Begitu adabnya. Usul illallah terbagi 3, pahami? Yaitu adab kepada diri sendiri. Kemudian kepada syekh mursyidnya. Kemudian kepada sahabat-sahabatnya. Supaya antum bisa usul illallah. Ada 3 adabnya. Pertama, diri sendiri. Kedua, mursyidnya. Ketiga, sahabat-sahabatnya. Pertama, adab kepada diri sendiri adalah dengan selalu menjalankan perintah agama yang lurus, niatnya benar, menjauhi larangan. Itu lebih cenderung ke syariat. Dengan menjunjung adab dalam konteks ini, maka dirinya akan dapat ridha Allah beserta manusia seluruhnya, termasuk manusia, hingga memasuki surga kelak. Kedua, adab terhadap syekh mursyidnya. Seorang murid harus melalui sikap hormat di hadapan gurunya. Udah banyak tahu. Karena dengan sikap itu murid akan mendapat ridho gurunya. Ridho Allah pertama, ridho gurunya kedua. Murid juga menghormati gurunya baik secara lahir maupun batin, yang berarti menjaga kehormatan gurunya bahkan ketika gurunya tidak berada di hadapannya. Selanjutnya, di antara adab terhadap guru adalah murid tidak boleh membantah guru. Harus mengutamakan di atas orang lain. Tidak duduk ketika gurunya masih berdiri. Tidak tidur di hadapan gurunya tanpa izin. Tidak banyak bicara kecuali dengan izinnya. Tidak menggunakan sajadah atau duduk di tempat yang khusus disediakan untuk gurunya. Dan tidak menggunakan tasbih milik gurunya. Referensi bukunya tadi sudah disebut, halaman 31. Murid tidak boleh mendesak gurunya dalam urusan apapun. Ia juga tidak diperkenankan melakukan perjalanan, menikah, atau melakukan sesuatu yang penting tanpa izin gurunya. Saat bersalaman, murid tidak boleh melakukannya jika tangan gurunya sedang memegang pena, kecuali kosong. Ya. Itu adab yang perlu kita ketahui. Murid juga tidak boleh berjalan sejajar dengan gurunya kecuali dalam kegelapan, di mana dia harus berada di depan untuk melindungi gurunya dari hal yang tak terduga. Murid tidak boleh memuji gurunya di hadapan musuhnya, karena hal itu memicu cemoohan terhadap gurunya. Ia harus menjaga kehormatan gurunya baik saat hadir maupun tidak, serta selalu memperhatikannya dengan hati agar memperoleh tujuannya berkah. Bukan Tuhan guru tuh. Antum bonceng. Ya. Kalau itu nggak ada, gimana mau dapat berkah?
Ridho itu banyak. Ada ridho dari Allah paling awal, ridho guru. Makanya seorang istri itu doanya kabul kalau ada ridho suami. Betul kan? Makhluk juga perlu ridho. Begitu juga dalam segala hal. Insya Allah adab-adab yang di dalam masuk bab 2 dalam perkara niat dan adab. Ini penting ya, Andung sampaikan. Ternyata kita bisa mengkoreksi diri kita sendiri. Kenapa kita sering timbul problema masalah? Ternyata dalam niat saja kita sering nggak lurus, terkontaminasi dengan nafsu, pikiran. Kemudian pas kita beradab itu kita harus tahu adab diri terhadap murid kalau bertanya terhadap sesuatu. Insya Allah belum putus, tapi banyak faedahnya karena kekhususan kaji sekarang sudah memasuki pola-pola ruhani. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Idu Andong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta Samsun, Anta Badrun, Anta Nurun Pangkoruri, Anta Iksiru Wali, Anta Misbahu Suduri, Anta Samsun, Anta Badrun, Anta Nurun Pangkoruri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah